Selamat pagi anak-anak. Apakah keadaan kalian hari ini baik-baik saja? Oke, baik, puji. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ambu Mersia. Oke. Ananda. Oke, baik. Berarti semua hadir ya. Anak-anak, dalam situasi COVID seperti sekarang ini, kita harus wajib menaati protokol kesehatan atau biasa disebut dengan 4M ya, 4M. Yang pertama apa? Memakai masker. Kedua, mencuci tangan yang bersih. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Berurut tambah 1 jadi 5. Apa? Makan makanan yang bergizi. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu, Bapak minta Umbu untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Umbu. Nah, anak-anak, mari kita menyanyi salah satu lagu kebangsaan, Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, silakan. Mari kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tercinta, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita belah bersama. Baik anak-anak, coba kalian tengok keluar ya. Tumbuhan apa yang kalian lihat di luar? Ayo, silakan, coba lihat keluar. Ayo, silakan. Lihat keluar ya. Oke, ada apa? Ada mangga, betul. Apa lagi? Ada jambu, ya betul. Apa lagi? Nangka, oke. Itu merupakan jenis-jenis tumbuhan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa manfaat daripada tumbuhan, apa akibat ketika tumbuhan itu tidak ada di permukaan bumi, dan apa juga manfaat untuk hewan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini selain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia maupun hewan, tumbuh-tumbuhan juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tumbuh atau mereka berada, gitu ya, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik dan subur. Oke, baik anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Itu tema 2 ya. Pada subtema 1, rukun di dalam perbedaan, pada pembelajaran yang pertama. Nah, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Manfaat kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat menerapkan nilai-nilai persatuan di dalam kehidupan kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita bertetangga, di lingkungan sekolah kita, ya, sehingga kita dapat hidup rukun, dapat hidup damai, walaupun di dalam itu terdapat perbedaan-perbedaan baik dari segi agama, suku, ras, budaya, dan bahasa. Ya, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengembangkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan
detail. Yang kedua, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Nah, itu yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Manusia itu merupakan makhluk sosial, ya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun di dalam masyarakat terdapat keragaman adat istiadat dan kebiasaan, mereka harus selalu menjaga kerukunan agar tercipta hubungan yang harmonis. Oke? Bapak mau tanya, agar kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan di dalam kehidupan di lingkungan sekolah itu dapat terjaga, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Aren? Apa? Oke, menghargai agama lain. Ya, Marvel. Tidak mengejek budaya suku lain. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menjawab. Oke. Ya, itu merupakan contoh-contoh tindakan yang kita lakukan di dalam lingkungan kita bertetangga, di dalam lingkungan sekolah, agar kerukunan itu dapat terus terjaga, sehingga kita boleh hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, walaupun di dalam itu terdapat perbedaan-perbedaan yang ada. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, siapa yang membacakan teks proklamasi itu? Yati, siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Oke, siapa? Muhammad Hatta. Ya, oke. Siapa lagi? Victor. Insinyur. Ya, betul. Insinyur Soekarno. Ya, jadi yang membacakan teks proklamasi pada saat itu yaitu Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, didampingi oleh wakilnya yang bernama Dr. Andus Muhammad Hatta. Oke, tepuk tangan buat kedua teman kita menjawab. Baik, anak-anakku sekalian, coba amati gambar teks yang ada di depan. Ya, ada dua teks yang ada di depan ya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar teks yang ada di depan itu, apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Oke, Rambo, silakan. Oke, ada perbedaan, betul. Nah, perbedaan terletak di mana? Ya, betul. Perbedaan terletak di yang sebelah kiri, ya. Itu ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan yang di sebelah kanan itu diketik, ya, pakai mesin ketik. Itu diketik oleh seseorang yang bernama Sayuti Melik. Nah, itu letak perbedaan dari kedua teks yang ada di depan, tetapi isinya sama, ya. Dan teks yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu teks yang telah diketik oleh Sayuti Melik, ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Yang pertama, teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia.
yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia pada saat itu. Ya. Yang kedua, teks ini bertujuan untuk membuktikan, sebagai bukti, ya, dan mendapat pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia itu telah merdeka dari penjajahan negara asing. Seperti itu. Ada dua hal penting yang terdapat di dalam teks yang kalian amati tadi. Ya, kita lanjut. Anak-anak, apakah kalian masih semangat? Oke, terima kasih. Baik. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ini dan sebentar kalian dapat bekerja sama dengan teman sebangku, ya. Dapat bekerja sama untuk mengerjakan LKPD ini dengan teman sebangku, ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya, ya. Oke. Sekarang bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Coba lihat pada LKPD, ya. Itu yang pertama, kalian harus menulis duluan nama lengkap, ya. Itu ada kolom yang telah disediakan di atas itu, nama lengkap. Setelah menulis nama lengkap, nah ini baca petunjuk. Oke, ini yang sekarang yang sementara Bapak mau jelaskan, ya, petunjuknya. Nah, setelah itu baca teks yang ada di halaman kedua, ya, teks seperti teks yang ada di slide yang Bapak tayangkan. Nah, kalian baca teks itu. Setelah kalian baca teks itu, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD tersebut, ya. Kalian harus dapat menemukan jawaban, ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Nah, adapun pertanyaan pertama, ya, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, itu pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut, ya. Nanti bagaimana dan apa itu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sebentar Bapak akan jelaskan, ya. Itu yang disebut dengan 5W tambah 1H, ya. Nah, itu ada tabel, ya. Ada tabel di situ. Itu kamu harus mengisinya, ya. Kamu harus mengisinya. Oke. Setelah itu, setelah kalian mengisi tabel ini, kalian sudah menemukan kata tanya dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kalian menemukan kata tanyanya, kalian mencari jawaban dari kata tanya yang kalian telah temukan tadi. Nah, jawaban itulah yang disebut sebagai informasi penting dari sebuah teks atau bacaan yang dibaca. Ya, ingat itu? Oke. Nah, setelah itu pindah ke halaman ketiga. Itu ada peta pikiran, ya. Ada peta pikiran. Nanti informasi penting yang kalian dapatkan itu kalian isi di dalam peta pikiran itu. Setelah kalian mengisi peta pikiran ini dengan informasi-informasi penting yang kalian peroleh, nanti pada kolom yang terakhir kalian menuliskan kesimpulan, ya, kesimpulan yang kalian peroleh setelah kalian menemukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan, ya. Kita lanjut. Apa itu informasi penting? Anak-anak, informasi penting itu adalah inti bahasan atau pokok bahasan pokok dalam suatu teks atau bacaan. Bagaimana cara menemukan informasi penting? Ya, coba dulu baca yang pertama. Oke, terima kasih. Membaca teks dengan cermat, mencari inti bahasanya lalu merangkumnya pada media tulis. Ya, yang kedua, membuat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W tambah 1H. Kemudian
Cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian cari sendiri itu yang disebut sebagai informasi penting dari bacaan yang telah dibaca. Oke. Jadi baik anak-anak, kalian sudah mengetahui apa itu informasi penting dan bagaimana cara menemukan informasi penting itu. Bapak sudah jelaskan tadi ya. Ya, atau ada yang belum mengerti? Ada yang belum memahami apa yang Bapak jelaskan tadi? Oke, semua sudah mengerti ya. Nah, sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan LKPD yang Bapak telah bagikan tadi. Silakan berdiskusi antara teman sebangku, ya, teman semeja. Silakan berdiskusi untuk menemukan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Ya, silakan dimulai. Yang sudah boleh mengumpulkan di mejanya Pak Guru untuk Bapak periksa. Oke, anak-anak, kalian telah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Kalian telah mengerjakannya dengan baik dan Bapak lihat tadi semua aktif, ya, aktif di dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, ya, tepuk tangan. Kita lanjut, anak-anak. Siapa yang pernah mendengar pepatah? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu sebuah pepatah. Siapa mendengar pepatah ini? Yang pernah mendengar pepatah ini? Siapa? Belum ada, ya. Oke, itu makna dari pepatah yang ada di papan, yang ada di slide itu. Ya, itu makna dari pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Coba salah satu baca. Oke, Dino. Ya, silakan Dino. Oke, terima kasih. Ya. Jadi pepatah itu mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, hal ini juga berlaku bagi tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin, ya, aman. Maka tumbuhan itu harus mampu melakukan adaptasi atau penyesuaian diri sesuai dengan lingkungan tempat ia berada, sehingga ia dapat hidup dengan nyaman, ya, dan keberlangsungan hidupnya dapat terjamin, begitu, ya. Jadi bukan hanya manusia saja perlu menyesuaikan diri, hewan juga perlu, ya, tumbuh-tumbuhan juga perlu. Nah, mari kita lanjut. Bagaimana cara adaptasi daripada tumbuhan tersebut? Ya, bagaimana cara tumbuh-tumbuhan itu beradaptasi? Ya, Bapak siapkan video tentang bagaimana cara tumbuh-tumbuhan itu beradaptasi. Silakan kalian menonton, ya, nonton dan simak baik-baik, ya, simak baik-baik video yang Bapak akan putar sebentar, ya. Oke, karena dari video itu sebentar ada tugas yang Bapak berikan untuk kalian kerjakan, ya. Bapak akan putarkan. Nah, itu videonya. Silakan anak-anak menonton dan menyimaknya secara baik-baik sehingga kalian dapat mengerjakan LKPD berikutnya yang Bapak kasih, ya. Bukan hanya LKPD, kalian dapat mengerjakan soal evaluasi di akhir pelajaran kita sebentar. Ya, silakan disimak. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Contoh,
eceng gondok, dan teratai. Nah, eceng gondok, perhatikan gambar eceng gondok, memiliki permukaan daun dilapisi lilin yang tebal sehingga tidak akan membusuk walaupun terkena air. Makanya daun eceng gondok maupun batangnya itu agak licin-licin karena ada lapisan lilinnya. Penyesuaian yang berikutnya, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun yang memiliki banyak rongga udara. Tujuannya untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Kemudian, akar eceng gondok lebat dan berserabut. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Anak-anak, bagaimana videonya? Menarik bukan? Oke, baik. Di sana ada tumbuhan Venus, ada tumbuhan teratai, ya, ada tumbuhan bakau, ya, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di dalam video tersebut. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya, untuk kalian kerjakan. Ya, ada LKPD yang Bapak sudah siapkan untuk kalian kerjakan. Sebelum Bapak membagikannya, kalian Bapak bentuk menjadi 4 kelompok kecil, ya. Nanti dalam satu kelas ini Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok kecil. Anak-anak, kalian telah duduk secara berkelompok. Sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD ini, ya, mengerjakan LKPD ini. Bapak akan membagikannya, ya. Anak-anak, kalian sudah mendapatkan LKPD-nya, ya. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya, satu kelompok, satu LKPD yang Bapak sudah berikan. Nanti ini kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut, ya. Mengisi kolom-kolom yang disediakan di dalam LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus menulis nama kelompok, ya. Harus menulis nama kelompok yang ada di atas. Setelah itu, baca petunjuk atau langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan LKPD ini, ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan, ya. Amati tumbuh-tumbuhan tersebut, lalu tuliskan di dalam tabel yang telah disediakan di dalam LKPD tersebut, ya. Ada banyak tumbuh-tumbuhan, tetapi di dalam tabel ini ada 3 saja, ya. 3 nomor. Berarti yang kalian tuliskan di sini hanya 3 jenis tumbuhan. Oke? 3 jenis tumbuhan yang kalian perlu tuliskan di dalam LKPD ini. Tuliskan nama tumbuhannya. Selanjutnya tuliskan ciri-ciri habitatnya, ya. Ciri-ciri habitat tumbuhan, tempat hidup tumbuhan maksudnya, ya. Setelah itu tuliskan ciri-ciri fisik daripada tumbuhan yang kalian amati lewat video tersebut. Sekarang coba buka di halaman berikutnya, LKPD pada halaman berikutnya. Nah, di situ kita diminta untuk mengamati juga, ya, mengamati. Tetapi bukan mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam video. Kita manfaatkan lingkungan sekolah kita ini, ya. Kita manfaatkan lingkungan sekolah kita ini, karena di lingkungan sekolah kita ini banyak sekali terdapat tumbuh-tumbuhan, ya. Banyak sekali jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita di sini, ya. Jadi sekarang Bapak berikan kalian waktu 10 menit, ya. Ya, 10 menit. Bapak berikan kalian waktu 10 menit untuk kalian keluar di luar mengamati semua jenis tumbuhan, ya. Tetapi setelah kalian mengamati semua jenis tumbuhan ini yang ada di lingkungan sekolah ini, pilih
dua saja, ya. Pilih dua jenis tumbuhan untuk kalian amati lebih cermat lagi, dan setelah kalian mengamatinya, kalian tuliskan di sini nama tumbuhan, ya. Tulis nama tumbuhan yang di atas itu. Setelah kalian menulis nama tumbuhan yang kalian akan amati, tulis ciri-ciri yang dimiliki, ya. Cara menyesuaikan dirinya dan ciri-ciri habitat atau tempat hidup. Berikut juga yang tanaman yang kedua, seperti itu caranya. Oke? Ya. Nah, setelah kalian menemukan dua jenis tumbuhan untuk dituliskan dia punya ciri-ciri, cara penyesuaiannya dan ciri-ciri habitatnya, kalian berdiskusi dalam kelompok, ya, mencari kesimpulan dari apa yang kalian temukan tadi, ya, menemukan kesimpulan dari apa yang kalian temukan dan ditulis pada kotak yang telah disediakan di bawah ini. Oke, jadi sekarang silakan kalian keluar untuk mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Silakan. Oke, semangat ya. Dan tidak ada satu siswa yang tidak aktif, ya. Semua harus aktif mencari informasi dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok itu. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan. Kalian telah bekerja dengan baik, aktif, semuanya aktif, sehingga kalian dapat mengerjakan seperti yang Bapak berikan, ya. Terima kasih untuk niat kalian untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Coba perhatikan di slide yang Bapak tayangkan ini, melengkapi laporan, ya. Kalian diminta untuk melengkapi laporan yang ada. Yang pertama laporan tentang tumbuhan teratai, yang kedua tentang eceng gondok, ya. Di situ ada laporan yang belum lengkap. Kalian diminta untuk melengkapi laporan tersebut. Silakan kalian melengkapi laporan yang belum lengkap tersebut. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih kalian telah mengerjakannya. Nah, mari kita lihat apakah laporan yang kalian lengkapi itu sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau sudah benar. Mari kita lihat laporan yang Bapak sudah buatkan. Nah, ini laporan yang sudah lengkap yang Bapak telah buatkan. Silakan cocokkan dengan apa yang telah kalian buat tadi. Nah, siapa yang benar semua? Siapa yang semuanya benar? Oke, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hampir semua benar, ya. Oke, ini Yati. Salahnya di mana, Yati? Oh iya, hanya satu. Oke, tidak apa-apa. Silakan dibenarkan, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak anak-anak. Kalian sudah mengerjakan laporannya. Ya, terima kasih untuk itu. Kita lanjut. Anak-anak, kita telah sampai di akhir daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sudah ada banyak hal yang telah kita pelajari tadi. Sekarang Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi, ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari. Oke, Bapak akan bagikan soal evaluasi ini, ya. Oke, baik anak-anak, kalian sudah mendapatkan soal yang Bapak bagikan. Sekarang silakan untuk mengerjakannya, ya. Ada 10 nomor, ya. Ada 10 nomor soal yang Bapak berikan. Bapak berikan kalian waktu 5 menit, ya, menyelesaikan soal evaluasi ini, ya. Silakan dimulai sekarang.
Oke, jadi baik anak-anak, kalian telah selesai mengerjakan soal edukasi yang Bapak berikan. Sekarang selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutupnya, mari kita menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang ini. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi? Oke, Ambu, bagaimana Ambu? Ya, informasi penting merupakan kalimat penting. Ya, bagus. Ananda, tumbuhan harus apa? Oke, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, pintar. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, informasi penting merupakan inti bahasan atau bahasan pokok dalam suatu teks atau bacaan. Yang kedua, cara menemukan informasi penting dengan membuat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Ya. Kemudian cobalah jawab pertanyaan tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Ya. Yang ketiga, adaptasi merupakan kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Ya. Yang keempat, ada 3 jenis adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yang merupakan adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup atau tumbuhan. Ya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi dengan tingkah lakunya sendiri. Ya, merubah tingkah lakunya sendiri. Ya, oke. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang telah kita dapatkan dari materi yang baru saja kita pelajari pada hari ini. Jadi baik anak-anak, pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada materi atau tema yang sama, subtema yang sama, tetapi pada pembelajaran yang kedua. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta Owen untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Owen. Oke. Ya, terima kasih Owen. Oleh karena itu anak-anak, ada satu pesan dari Bapak. Luangkan waktu 1 atau 2 jam setiap harinya di rumah untuk belajar dan minta bimbingan daripada orang tua atau kakak untuk membimbing kalian di dalam kalian belajar. Dan ada modul yang Bapak sudah siapkan. Nanti Bapak akan bagikan filenya. Bagi yang memiliki komputer bisa membuka dan pelajarinya, dan bagi yang tidak memiliki komputer atau laptop nanti bisa belajar bersama-sama dengan teman yang memiliki komputer ataupun laptop. Ya, jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Pulanglah di rumah kalian masing-masing, hati-hati di jalan. Salam buat orang tua, buat saudara dan keluarga. Selamat siang dan sampai jumpa besok.